berulang. Suaranya putus-putus, Ibu. Boleh disampaikan lagi, Ibu? Berulang-ulang Sinyal nih kayaknya ya. suara rekamannya, Iya. Ustaz. Sinyal kayaknya Pak Ferry. Saya juga di sini sinyalnya hanya 2 garis Pak Ferry. Masalahnya di sinyal tuh Bapak Ibu, bukan di bornya. Iya, bukan. Oke. Berulang-ulang Dari tadi rekamannya, seperti Ustaz. ini ya, Ustadz dan Bu Artina ya. Iya, sinyal tuh Bu. Kita ulang sekali lagi gimana Bu Artina, Ustadz Yandi? Ya, oke Pak. Oke Pak Ferry. Oke. Menurut saya silahkan siapa duluan, entah itu Ustadz Yandi atau Bu Artina dulu yang sebagai coach. Silakan dimulai dari awal aja, nggak apa-apa. Kita kasih waktu untuk Ustadz dan Bu Artina. Silakan dimulai sebisanya saja. Kalau memang masalah jaringan tidak akan saya persoalkan, saya bisa dengar dari sini. Silakan Ustadz dan Bu Artina ulang lagi. Ya, silakan Bu. Kayaknya di sinyal Bu Artina kayaknya nggak berat gangguannya Pak. Bagaimana melanjutkan percakapannya, Ustaz? Bisa kita lanjutkan? Bisa, lanjutkan aja. Sebisanya saja Bisa Bu. kita lanjutkan. Mohon izin Bapak Ibu. Ustaz. Kalau di sini Yeli bisa jelas sekali, Bu Artina dan Bu Yandi itu jelas sekali. Iya, suara Bu Sri, ya, Bu Yeli juga bersih dari sini Bu. Kita Kayaknya lanjutkan, gangguan Bu Ustaz. Artina. Iya, benar-benar Bu. boleh. Lanjut aja Pak Ibu. Enggak apa-apa, lanjut aja. Lambat ya, Ustaz. Lanjut aja. Lambat pun enggak Lanjut aja apa-apa. Ustaz. Lambat Semangat, Bu, masuknya, Pak. Ustaz. Iya, lambat tetapi enggak apa-apa karena gangguan sinyal biasa. Sepertinya gangguan sinyal Bu Artina kayaknya. Soalnya suara beliau nggak bisa terdengar. Suara Pak Yandi terdengar, Bu Yeli? Terdengar Suara jelas. Ustaz terdengar jelas nih. Di saya terdengar jelas juga. Lanjut aja. Berarti Bu. Atau Bu Artina boleh matikan dulu bentar Ibu, atau Ibu bisa pindah ke HP Bu. Siapa tahu dengan HP lebih kuat. Iya. Iya, kayaknya di Bu Artina sinyalnya agak berat kabarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Assalamualaikum Ustaz Yandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Tidin.
Bu Artina bisa dengar suara saya dengan jelas ya Bu ya di board. Saya ada Pak Beri. Versi Pak Beri. Oh, Sanji. Bu Artina sekarang coba masuk Dengar, pakai HP Beri, ya. dengar. Ah, Oke. ya, boleh. Oke, Menurut langsung saya sekarang mulai. udah pas. Hai guys, saya Nirina Zu. Kalau Bu Artina rasanya udah oke, boleh dicoba langsung sama Ustadz Yandi. Ibu dan Bapak 15 menit aja, setelah itu gantian dengan Ustadz Yandi. Pakai HP aja Ibu, bagusnya Bu. Kalau di HP, atau Ibu Artina bisa pakai HP saja, nggak usah buka kamera juga, mungkin nggak masalah ya Ustadz ya. Yang penting suaranya terdengar Iya. jelas. Mencoba Iya. Ya, matiin aja kameranya Bu, kalau seandainya coba pindah ke HP, Pak Beri. ya mantap, Ya, mantap. silakan, Silakan Bu. Ya, silakan. Tapi saya di sini sinyalnya full ya. Ya, kalau gitu langsung aja, Bu. Mulai. Ustadz mulai dulu aja. Oke, Ustadz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi pembicaraan wabarakatuh, Bu Titin. kemarin, Bagaimana tuh? bahwa Ustadz Yandi untuk kita berdiskusi. Mungkin sekarang bisa Ustadz ceritakan dengan fokus. Iya, Oke, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Titin. Eh, saya Waalaikumsalam warahmatullahi mau eh, wabarakatuh, Ustadz Yandi. Oke, Bu Titin. Waalaikumsalam, Ustadz Yandi. Oke, Bu Titin. Ya, Pak Yandi. Saya mau menceritakan sesuatu Ya, Ustadz. hal kepada Ibu Titin. Boleh? Ya. Saya merasa agak tertekan di tempat Oke. bekerja. Beban kerja terasa sangat berat dan saya merasa sulit untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Saya ingin minta sedikit berbagi cerita dengan Ibu Titin. Ya. Semua. Bagaimana kira-kira menurut Ibu Titin?
Bu Titin. Suara Bu Titin tidak keluar. Ya, silakan Ustaz. Boleh Bu Titin pindah ke tempat yang baru, ke sinyalnya yang agak bagus. Mungkin ke teras mungkin. Atau ke ruangan lain. Suara Bu Titin tidak terdengar di sini. Iya. Oke. Eh, sejak kapan Ustaz merasakan hal ini? Iya. Oke, baik. Ustaz merasa tertekan di tempat kerja karena banyak pekerjaan ya. Ya. Terus apa namanya? Sulit mencapai keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi di luar pekerjaan. Baiklah. Bagaimana sejak kapan Ustaz merasakan hal ini dan bagaimana dengan situasi sebelumnya? Ya, iya Ustaz. Iya Bu Titin. Sejak kapan Hal ini saya alami semenjak saya naik golongan ke-4B, Bu Titin. Karena sejak itu kepala sekolah mulai mempercayakan banyak hal kepada saya. sudah jelas Ustaz? Sudah jelas Ustaz? Sudah jelas Ustaz? Sudah. Ustaz, sudah jelas rasanya? Nggak kedengar. Sudah Bu Titin.
Sudah terdengar Ustaz? Bu Titin. Sudah Ada. terdengar Ustaz? Sudah, Bu Titin. Ada. Ustaz sudah dengar suaranya? Sudah. Coba Bu Titin dicari sinyal keluar, mungkin ke teras seperti Ustaz Yandi ini sudah mencoba cari sinyal keluar. Mungkin di ruangan Ibu tidak dapat sinyal, dicari keluar ruangan. Seperti ini. Ada terdengar Ustaz? Ada. Oke, Bu. Atau kita coba pakai HP, Bu. Nah, Kita sudah coba terdengar pakai HP. Ustaz? Sudah, ada terdengar. Ada terdengar suara saya Ustaz? Ada, Bu. Ada. Ini saya sudah pindah ini Ustaz. Sudah ya. Coba kita coba pakai HP. Saya pakai HP, Ibu juga pakai Dan HP. di sini tetap penuh sinyalnya. Coba kita coba pakai HP. Ada dengar? Oke. Ada terdengar? Ada, Bu, bersih terdengar. Oke. Oke, Bu. Coba Ibu pakai HP, Bu. Sekarang Ibu pakai laptop kan? Ibu Titin, saya kirim link pakai HP. Itu. Baik. Coba sudah masuk tuh. Coba pakai HP, Bu. Itu linknya. Sudah saya kirim. Ustaz, berarti sudah jelas permasalahan yang Ustaz hadapi. Apa yang mungkin bisa menjadi langkah yang memang konkret untuk mengatasi masalah ini?
kira-kira langkah yang konkret untuk menyelesaikan masalah ini, Ustaz? Bu Tin, coba kita Ya, mulai Ustaz. kembali dari identifikasi, Bu Tin. Dari identifikasi kita mulai. Oke. Sudah masuk suara saya, Ustaz? Udah. Udah, oke. Kita mulai dari awal, Ustaz. Ya, dari identifikasi. Oke. Jadi dari perbincangan kita ini apa yang Ustaz harapkan nantinya? Halo Ustaz. Iya. Dari pertemuan kita ini, apa nanti yang Ustaz harapkan setelah ini? Lanjut Ustaz, lanjut. Rencana ya, rencana. Iya. Ya, lanjut. Rencana saya pikir saya harus menyampaikan berterus terang tentang keadaan ini dengan menemui kepala sekolah di ruangan kantornya. Lanjut, bagus. Kira-kira apa langkah konkret yang Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, kita sudah jam 17 menit. Sudah pindah saya, sudah pindah. Di luar konteks ini kita kan berdialog dengan kawan-kawan. Dan sinyal saya tetap penuh di mana-mana saya pindah. Ini kan kemudian rencana aksi yang tanggung jawab boleh tidak tidak melakukan, tapi muter lagi ke atas. Suara Ibu storing karena dekat dengan laptop. Oke, lanjut Ustaz. Ya, Ya. saya pikir saya harus berterus terang keadaan ini dengan menemui kepala sekolah di ruangan kantornya. Iya. Itu bagus. Terus rencana yang sangat logis. Saya sangat senang mendengarnya, Ustaz. Sekarang saya pengen tahu nih, kira-kira tindakan atau langkah konkret yang Ustaz ambil dalam menerapkan rencana itu apa saja, dan adakah orang lain yang Ustaz butuhkan untuk dilibatkan dalam hal ini? Pertama, saya merasa Bu Titin akan menemui kepala sekolah saat beliau sudah tidak ada tamu. Menceritakan sebaiknya apa yang tepat dilakukan ke depan, seperti menyampaikan tupoksi wakil kepala agar kawan-kawan majelis guru tidak tidak cemburu atau iri untuk melakukan ini. Mungkin saya akan minta bantuan kepada teman yang apa langkah konkret yang bisa Ustaz lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pertama, saya akan menemui kepala sekolah saat beliau sudah tidak ada tamu, menceritakan sebaiknya apa yang tepat dilakukan ke depan, seperti menyampaikan tupoksi wakil kepala agar kawan-kawan majelis guru tidak cemburu
Kemudian Ustaz. untuk mendampingi saya, mungkin saya membutuhkan guru BK, guru BK untuk mendampingi saya, sehingga teman nanti bisa menjadi saksi pembicaraan saya dengan kepala sekolah, dengan harapan Iya. bisa membantu meluruskan kepada rekan-rekan lainnya yang sudah memperlihatkan sikap iri tadi. Oke. Ya, bagus itu. Nah, kan sekarang sudah nampak tuh solusi kira-kira apa yang harus Ustadz lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaan? Perasaan saya, Bu Titin, setelah menceritakan ini kepada Ibu Titin sebagai sahabat saya di tempat bekerja, saya sudah mulai nampak solusi permasalahan yang sedang saya hadapi, sehingga mudah-mudahan dengan setelah bertemunya dengan Bapak Kepala Sekolah nanti ada perubahan di masa yang akan datang. Ada Ustadz. Iya, Bu Titin. Iya, benar Ustadz. Ustadz telah berpikir sangat tepat. Oke Ustadz, saya pengen tahu nih bagaimana perasaan Ustadz dengan nampak sudah terbukanya jalan yang harus Ustadz lakukan itu. Artinya dari situasi coaching kita saat Sudah ini. mulai agak. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah agak mulai lapang karena sudah mulai nampak solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu Titin. Bersih. Iya. Berarti Ustadz tinggal melaksanakan mencobanya lagi ya Ustadz. Kita lanjut lagi Ustadz. Oke. Semoga nanti, iya. Semoga nanti. Oke, semoga nanti Ustadz dapat melaksanakannya dengan baik dan untuk perkembangan selanjutnya mungkin di kita setelah ini bisa saya lihat perkembangannya ya Ustadz. Iya. Oke. Iya. Iya, Bu Titin. Terima kasih Bu Titin telah membantu saya dalam kita menyelesaikan hari ini persoalan yang saya hadapi. Iya. Oke Ustadz, semangat terus Ustadz. Oke Bu Titin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bagaimana kita mencoba yang kedua itu Ustadz? Atau kita keluar dari langsung saja? Hah? Langsung saja Bu Titin, langsung saja. Langsung saja Ibu. Ya langsung saja Ustadz, berganti peran ya. Sekarang Ustadz yang jadi coach ya. Oke. Ya Ustadz yang jadi coach lagi. Silakan Ustadz. Di coaching kegiatan 1. Saya yang di coaching ya. Jadi coach. Assalamualaikum Bu Titin, bagaimana kabar Bu Titin? Waalaikumsalam Ustadz, alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan komunikasi kita di WA waktu itu, Bu Titin ingin bertemu dengan Pak Ustadz. Ada apa kabarnya Bu Titin? Ada yang ingin diceritakan? Itulah Ustadz. Saya merasa agak tertekan di tempat kerja Ustadz. Beban kerja sangat berat. Saya merasa sulit untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya. Oh, begitu. Iya, Ustadz. Jadi, Bu Titin, apa yang Bu Titin harapkan dari pertemuan dengan Ustadz ini, Bu Titin? Saya sangat panik nih Ustadz.
fokus saya Ya, dalam bekerja sudah terganggu. ya. Rasanya ide-ide dalam diri saya tuh sudah tak muncul untuk mengatasi ini semua. Mungkin Ya. dengan diskusi ini nanti saya bisa lebih tenang dan fresh untuk memikirkan solusinya, Ustaz. Itu yang saya harapkan nanti, Ustaz. Oh, begitu ya. Kalau Iya. begitu, apa menurut Ibu Titin yang menjadi penyebab utama di balik persoalan itu, Bu Titin? Coba Bu Titin ceritakan. Iya. Saya ini mengalami hal ini semenjak saya diamanatkan menjadi ketua pelaksana kegiatan P5 di sekolah. Yang waktu itu tuh Ya, berjalan 5 hari kan. Padahal iya. sebelumnya, selain selain menjadi guru, saya juga diberi tanggung jawab sebagai pembina OSIS. Tapi waktu itu alhamdulillah terlaksana dengan lancar semua tugas saya. Pikiran saya rileks dalam bekerja, kehidupan saya enjoy begitu kan setiap saat. Iya. Sementara sekarang saya merasakan ini. Saya rasa masalah utamanya adalah kurangnya manajemen waktu bagi saya dan kesulitan saya untuk mengatakan tidak ya, untuk menolak amanat tambahan begitu, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz, yang mulai Oh, terpikir. begitu. Oh, Mm-mm. begitu ya, Bu Titin. Kalau Ya. begitu, apa kira-kira menurut Bu Titin itu menjadi penyebab utamanya di balik perasaan Ibu yang tertekan ini? Saya rasa itu, Ustaz. Masalah utamanya itu kurangnya manajemen waktu bagi saya. Saya Oh, tidak kemudian saya itu tidak bisa kalau diberi tugas walaupun kadang tugas saya sedang banyak, tapi saya tidak bisa menolak untuk diberi amanat baru begitu kan. Sementara ternyata saya kewalahan membagi waktu, Ustaz. oh begitu. Iya. Oh, Ah, ah. kalau begitu sepertinya Bu Titin sudah apa namanya nampak tuh, sudah mulai nampak solusinya tuh Bu Titin. Ya, itu Eh, kira-kira yang saya pikirkan sekarang, Ustaz. Iya, kalau Mm-mm. begitu saya juga berpikir hal yang sama sepertinya Bu Titin, seperti yang Bu Titin Mm-mm. ungkapkan tersebut. Iya, iya. Baiklah, selanjutnya kira-kira mungkin apa kira-kira langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu Titin? Eh, saya mulai berpikir, Ustadz, mungkin saya pikir saya perlu membuat jadwal yang lebih teratur dan belajar memanajemen diri untuk mengelola prioritas dengan lebih baik begitu kan. Mana yang lebih prioritas Oh, dulu itu yang akan saya lakukan dulu. Mungkin juga saya perlu belajar nih Ustadz cara menolak suatu amanah kalau rasanya saya sedang kewalahan begitu Ustadz. oh, Masya Allah, bagus itu Bu Titin. Itu adalah rencana yang sangat logis rasanya bila kita dengar. Saya sangat Ya, senang mendengarnya. Sekarang saya pengen tahu Bu Titin, mm, kira-kira tindakan atau langkah konkret apa yang dapat Bu Titin ambil untuk menerapkan rencana ini, dan siapa-siapa saja orang-orang yang akan kita libatkan dalam hal ini, Bu Titin. eh, pertama, hal yang akan saya lakukan adalah Ustadz, mungkin saya akan menyusun jadwal harian saya dengan waktu yang ditentukan untuk setiap tugas. Artinya saya batasi, saya atur semuanya lagi Ustadz. Kemudian Oh saya iya. juga akan menemukan sumber-sumber mungkin yang untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu saya yang selama ini berarti lemah manajemen waktu saya Ustadz. Kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun dengan narasumber yang ahli dalam bidang manajemen sehingga kemampuan manajemen saya dalam hal ini khususnya untuk memanajemen waktu saya akan lebih baik lagi. Kemudian selain itu saya akan praktikkan cara mengatakan tidak dengan tegas kepada
kepala sekolah mungkin, tetapi tetap sopan ya. Untuk hal ini saya juga akan meminta dukungan dari keluarga, Ustadz. Oh, kalau begitu ini perlu dibuktikan nih Bu Tin. Kira-kira kapan ini bisa direalisasikan, dilaksanakan nih Bu Tin? Saya setelah pertemuan ini, Ustadz, saya akan langsung menyusun jadwal saya. Saya akan manajemen waktu saya, akan menentukan mana yang prioritas, Ustadz. Karena sudah mulai cerah ini pemikiran Ustadz. Segera akan saya lakukan setelah ini, Ustadz. Dan Oke, saya alhamdulillah. lebih fokus dan termotivasi sekarang, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ya benar, Bu Titin. Berarti kita telah berpikir sangat tepat. Dan Iya. saya ingin tahu nih Bu Titin, berarti perasaan Bu Titin sudah agak lega sekarang ya Bu Titin? Sangat lega, Ustadz. Rasanya begitu diskusi kita ini selesai, saya ingin langsung Ustadz, supaya besok itu saya dalam bekerja itu saya sudah bisa menseimbangkan antara pekerjaan saya dengan kehidupan pribadi saya, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus Bu Titin, dan Ya, semoga bermanfaat Allah diskusi ini, Ustadz. selalu melapangkan segala urusan kita. Mungkin itu saja Bu Titin, Iya, diskusi terima kita kasih banyak, pada Ustadz. hari Dengan ini ya. bincang Sama-sama Bu ini telah Titin. membuka pikiran saya. Iya. Oke Bu Titin. Ustadz, terima Ya. kasih, Ustadz. Oke Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, alhamdulillah Pak Ibu, mantap. Walaupun ada kendala di awal tadi, nggak masalah Ibu dan Bapak. Sudah keduanya Pak Beri. Iya, alhamdulillah saya juga dengar tadi Ibu Bapak luar biasa, sudah selesai saya pikir. Nanti sebentar lagi saya akan memberhentikan rekamannya Pak Ibu setelah. Pak Beri lagi. Halo Ibu. Bisa dengar, Bu? Ustadz, bisa keluar yang dari HP ini, saya pindah ke laptop, Ustadz. Saya ini bisa dengar suara saya, Ustadz? Ya, bisa, jelas, terang pakai laptop, pakai HP. Siap. Jadi Ibu dan Bapak, setelah ini saya nanti akan bagikan link rekamannya ya, Ustadz, di grup nanti. Silakan nanti Ustadz pilih sendiri kelompok Ustadz dan Bu Ardina. Setelah itu nanti diupload ke YouTube dulu, Pak Ibu. Oh, ke YouTube dulu. Iya, jadi rekaman ini diupload ke YouTube dan mohon disetting di YouTube itu tidak publik. Jadi ini tidak bisa diakses oleh semua orang, tapi hanya bisa diakses oleh orang yang punya link saja. Oh gitu. Nah, linknya itu yang Ustadz dan Bu Artina upload nanti ke LMS, diunggah tugas ruang kolaborasi. Oke. Nah, gitu. Kemudian setelah itu, ini paling lambatnya tanggal 30, tengah malam ya, masih ada 3. Saya berjanji besok pagi akan saya bagikan link rekamannya, Ibu dan Bapak. Setelah semua rekamannya tersimpan nanti, saya akan bagikan besok pagi. Kemudian Pak Ibu, saya juga nanti saya mau matikan dulu rekamannya sebentar ya, karena ini tidak masuk dalam rekaman.